Kali ini saya akan membahas perbedaan antara pusing dan sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara pusing dan sakit kepala. Gangguan pada kepala yang sering terjadi adalah sakit kepala dan kepala pusing. Kedua kondisi ini berbeda, tetapi masih banyak orang yang keliru membedakan keduanya. Bahkan ada juga yang mengira bahwa kedua kondisi ini sama. Kekeliruan ini mengenai perbedaan sakit kepala dan pusing tentu bisa menyebabkan kerancuan diagnosis. Agar hal tersebut tidak terjadi, pelajari dulu apa perbedaan pusing dan sakit kepala berikut ini. Pusing dan sakit kepala merupakan gejala terkait sistem saraf yang paling sering dikeluhkan. Keduanya sama-sama terjadi di kepala dan kerap mengganggu aktivitas harian kita. Bahkan keduanya juga sering terjadi secara bersamaan, sehingga sulit bagi kita untuk membedakan kondisi ini. Meski demikian, ada 3 hal perbedaan dasar yang menjadi acuan bahwa pusing dan sakit kepala itu tidak sama. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah beberapa perbedaan pusing dan sakit kepala yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sensasi yang muncul. Pusing dan sakit kepala memang sama-sama menyerang di daerah kepala, namun sensasi yang muncul pada kedua kondisi tersebut berbeda. Seseorang yang pusing akan merasakan sensasi seolah akan pingsan atau goyah, tidak stabil atau mengalami gangguan keseimbangan, dan perasaan melayang hingga berputar. Bahkan kondisi ini bisa makin parah bila gejalanya terasa seperti berputar atau keliengan atau biasa disebut dengan vertigo. Tak hanya itu, sensasi ini kadang bisa menimbulkan mual atau terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Adapun pusing bisa muncul secara tiba-tiba di seluruh bagian kepala hingga Anda perlu merasa duduk atau tiduran secara tiba-tiba. Biasanya sensasi pusing akan semakin parah bila Anda berdiri atau berjalan. Berbeda dengan sakit kepala umumnya, terasa seperti sakit atau nyeri yang tajam, berdenyut atau tumpul di sekitar kepala. Sakit kepala bisa terasa di sebelah, di samping kanan ataupun samping kiri, kedua sisi atau di satu titik kepala tertentu. Terkadang rasa sakitnya pun meliputi perasaan nyeri seperti dipukul-pukul atau kepala terasa diikat dengan kencang. Gejala sakit kepala ini bisa berkembang secara bertahap atau tiba-tiba dengan lama waktu kurang dari 1 jam hingga beberapa hari. Rasa sakitnya juga bisa menyebar dari satu titik ke seluruh bagian kepala. Kemudian perbedaan yang kedua adalah berdasarkan penyebabnya. Selain pada sensasi, perbedaan sakit kepala dan pusing juga bisa diketahui dari penyebabnya. Untuk sakit kepala, penyebabnya tergantung pada jenis sakit kepala yang terjadi. Secara umum, sakit kepala dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. Sakit kepala primer umumnya terjadi karena aktivitas berlebih atau adanya masalah pada struktur kepala yang sensitif terhadap nyeri. Sedangkan penyebab sakit kepala primer juga bisa berupa perubahan aktivitas kimia di otak. Adapun sakit kepala primer tersebut dibedakan kembali menjadi 3 jenis, yaitu yang masing-masing memiliki gejala dan pemicu yang berbeda. Yaitu yang pertama sakit kepala tegang atau kepala terasa nyeri seperti diikat tali. Kemudian yang kedua adalah migrain atau sakit kepala sebelah. Kemudian yang ketiga adalah sakit kepala klaster atau terasa parah dan konstan yang biasanya terasa di sekitar satu area mata. Sementara sakit kepala sekunder terjadi karena adanya penyakit lain yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Berikut ini adalah beberapa penyakit dan kondisi medis yang memicu terjadinya sakit kepala sekunder, yaitu glaukoma atau kerusakan saraf mata, keracunan karbon monoksida, penggumpalan darah di otak, tumor otak, dehidrasi, stroke, serangan panik, influenza, tekanan darah tinggi, penggunaan obat sakit kepala berlebihan, penyakit infeksi otak. Seperti sakit kepala sekunder, pusing juga disebabkan oleh kondisi lain yang mendasarinya. Akan tetapi, pusing tidak memiliki perbedaan tipe seperti sakit kepala. Selain itu, pusing sering terjadi akibat masalah pada bagian telinga dan otak yang berfungsi mengontrol keseimbangan tubuh atau gangguan vestibular. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah beberapa penyakit atau kondisi yang menjadi penyebab pusing, yaitu vertigo, infeksi saraf, migrain, tekanan darah rendah, penyakit saraf, anemia, kadar gula darah rendah, dan juga gangguan kecemasan.
Pada beberapa kasus, sakit kepala bisa muncul bersamaan dengan pusing. Kondisi ini biasanya terjadi pada penderita migrain dan cedera otak. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah dari pengobatannya. Penyakit atau kondisi yang menyebabkan ini berbeda adalah dari pengobatannya. Jadi penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara sakit kepala dan pusing agar pengobatan yang diberikan sesuai dan tepat. Lalu apa perbedaannya? Pada beberapa kondisi, sakit kepala dan pusing bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan apapun. Namun beberapa jenis sakit kepala primer bisa diobati dengan pereda nyeri. Selain itu, ada pula jenis obat-obatan lain yang mungkin dapat membantu meredakan dan mencegah serangan sakit kepala. Beberapa pengobatan alternatif seperti akupuntur untuk sakit kepala, meditasi, dan terapi perilaku kognitif juga bisa membantu. Selain itu, ada pula jenis obat-obatan lainnya yang mungkin bisa membantu meredakan dan mencegah serangan sakit kepala. Beberapa pengobatan alternatif seperti akupuntur untuk sakit kepala, meditasi, dan terapi perilaku kognitif juga bisa membantu. Sementara sakit kepala sekunder biasanya memerlukan tes kesehatan lebih lanjut untuk mendapatkan penyebab sakit kepala yang mendasarinya. Bagi sahabat herbal, itu tadi perbedaan antara pusing dan sakit kepala. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.